Wah, banyak berarti ya. Banyak alternatif yang bisa kita makan sebagai pengganti dari suplemen yang harus kita beli di apotek atau di online shop tadi itu ya. Nah, kalau Banyak. dosisnya gimana? Wah, kalau mengenai dosis sih sebenarnya gini. Kita pakai jadi kalau dosis itu yang namanya dosis itu kita nggak bisa pukul rata. Jadi tiap rentang usia, tiap kondisi, tiap jenis kelamin itu punya dosis yang berbeda-beda. Jadi bukan berarti bahwa ketika kita konsumsi vitamin dengan dosis tinggi, dia akan memberikan efek yang bagus. Bukan seperti itu pola pikirnya. Jadi contoh nih, orang-orang dengan kondisi tertentu, seperti yang punya riwayat asam lambung, nah akan lebih baik kalau dia tuh mengkonsumsi vitamin C tidak dalam dosis yang begitu tinggi. Karena dampaknya adalah asam lambungnya bisa kambuh. Jadi sebenarnya ada batasan-batasan tertentu sih, jadi nggak bisa itu. Dan ada juga dengan orang yang memang defisiensi, jadi memang punya kekurangan terhadap vitamin tersebut, harus mengkonsumsinya dengan dosis yang lebih tinggi. Nah, cuman hal itu harus dikonsultasikan dulu ke dokter. Nah, emang orang-orang masih boleh ke dokter atau berani ke dokter? Nah, itu tergantung persepsi masing-masing sih. Memang di orang-orang di kotaku tuh juga bilang mereka khawatir banget ke dokter, entah kenapa, entah alasan apapun. Katanya takut lah sama virus ini. Padahal sebenarnya juga dokter kan tenaga medis ya. Dia sebenarnya tahu seberapa bahaya virus ini. Pastinya dia juga ada menerapkan protokol kesehatan. Dan ada yang harus diperbaiki sih di konsep berpikir masyarakat. Nggak semua penyakit itu bisa ditangani sendiri. Memang harus ada tenaga ahli dan si keahlian untuk menangani kondisi pasien. Jadi harus mulai dirubah pola pikirnya sih untuk masyarakat. Nah, karena pasti dokter juga menerapkan protokol kesehatan juga sih. Nah tuh teman-teman, tadi udah dikasih tahu kayak kalau misal minum vitamin itu nggak harus yang kita beli yang kapletan atau yang tabletan itu atau yang kapsulan tuh, bisa juga dari sayur-sayuran yang kita konsumsi atau makanan-makanan yang kita konsumsi. Nah, cuman gini, Vin, yang saya sebutkan tadi cuma beberapa doang ya, beberapa dari sekian banyak ya. Jadi kalau untuk info-infonya masyarakat juga bisa nyari nih di internet, karena banyak banget sumber-sumbernya di internet. Nah, masyarakat juga harus pintar seleksi mana data yang akurat, mana yang enggak. Karena nama internet juga sih ya, betul ya. Semua informasi ada di internet, tapi kan harus cari juga mana yang tepat. Nggak asal-asalan comot-comot data di internet. Nah tuh teman-teman, pesannya lagi. Jadi kalau misal cari informasi di website atau di jurnal-jurnal yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan gitu, supaya kalian nggak rancu atau kalian nggak bingung. Nah, kamu bisa share nggak sih fungsi dari masing-masing vitamin yang tadi kamu sebutin, yang kayak vitamin D, vitamin E, atau vitamin C? Buka. Ya, nggak dijawab pertanyaanku. Waduh, dihack Intel nih mah. Buka. Halo, Vin. Halo. Halo. Waduh. Ya? Tadi error kayaknya. Error tadi loading itu, entah sinyalnya yang nggak bermasalah atau apa. Coba ulangi tadi pertanyaan apa ya, Vin? Oke, aku ulang pertanyaannya ya. Jadi kamu bisa share nggak sih, atau kamu bisa kasih info ke teman-teman fungsi dari masing-masing vitamin yang tadi kamu sebutin, kayak vitamin C, vitamin E, dan vitamin D. Oke, kalau untuk vitamin C dan vitamin E, dia sebenarnya hampir punya fungsi yang sama, yaitu dia dominan untuk daya tahan tubuh dan antioksidan. Nah, kalau untuk vitamin E selain itu dia bisa juga untuk kesehatan kulit. Nah, kalau vitamin C pun sama. Jadi vitamin C itu kegunaannya untuk kulit yaitu memproduksi kolagen. Dan bisa juga untuk vitamin C fungsinya bisa juga untuk
meningkatkan penyerapan zat besi. Nah, sedangkan vitamin E juga bisa juga untuk menunjang kesehatan mata. Jadi sebenarnya sangat kompleks sih. Jadi bukan buat penangkal COVID juga. Jadi banyak manfaatnya. Dan memang vitamin itu kita butuhkan sehari-hari. Cuman ya itu, jangan berlebihan juga untuk konsumsi vitamin ini. Jadi kalau vitamin tuh kekurangan vitamin dan berlebihan vitamin juga bermasalah juga bagi tubuh kita. Jadi kita cuman perlu ya cukup apa adanya lah. Jadi kita nggak perlu kayak tadi nyari-nyari yang vitamin dosis tinggi. Itu nggak perlu banget. Nah, ngomong tentang vitamin D tadi nih, vitamin D sih fungsinya bisa juga buat kesehatan tulang. Jadi kalau vitamin D selain kita dapatkan dari matahari, ada juga yang kita bisa peroleh dari suplemen. Dan bisa juga kita peroleh dari makanan juga. Jadi banyak banget sumber-sumber kita buat untuk nyari vitamin ini. Iya sih, dan berguna banget ya vitamin tuh. Iya, betul. Banyak manfaatnya. Dan sumbernya pun juga banyak loh. Yuk, di masa pandemi kayak gini, ada nggak sih hal-hal yang perlu kita kontrol atau kita hindari? Kalau yang kita hindari sih ada. Contoh ya kalau bisa untuk merokok ya sebaiknya jangan dulu lah merokok atau kurangin lah. Karena kita tahu kan virus ini kan nyerangnya tuh saluran pernapasan kan. Kalau kita merokok juga kaitannya dengan saluran pernapasan juga. Jadi ya bisa memperburuk kondisi kita di saat pandemi seperti ini ya. Dan bukan untuk perokok doang sih yang berbahaya, orang yang merokok pasif juga berbahaya. Jadi sama-sama berbahaya. Nah, untuk orang-orang atau masyarakat riwayat penyakit contoh seperti hipertensi, seperti asam urat, seperti kolesterol. Nah, dia juga tetap wajib kontrol makanannya. Contoh, pada pasien yang punya kondisi hipertensi, ya dia harus mengurangi makanan yang banyak garamnya. Kalau bisa sih ya dia masak sendiri biar dia tahu seberapa banyak jumlah garam yang dia tambahkan dalam masakan tersebut. Coba bayangkan nih, kita beli makanan di luar, kita nggak tahu kan sama sekali kan makanan tersebut tuh apa aja kandungannya, betul kan? Kalau kamu gimana? Masih sering nggak jajan di luar? Kalau aku sih sering juga sih jajan di luar. Kamu gimana? Juga sama? Atau kamu lebih sekarang bisa masak sendiri? Kalau saya sih udah masak sendiri sih, karena ya hemat-hemat biaya juga lah. Dan terus kamu bisa tahu juga sih ya, takaran atau misal bahan-bahan yang kamu gunain serta higienitas dari kamu waktu masak. Iya, bagusnya sih seperti itu. Karena ya dengan seperti itu kita bisa kontrol kesehatan kita seperti apa. Nah, lanjut lagi ke hal tadi ya. Lanjut lagi ya ke bagian yang ini. Nah, untuk pasien yang diabetes nih, kalau bisa dia kurangin konsumsi makanan yang banyak gulanya. Jadi dia tuh lebih baik sih kalau untuk pasien-pasien atau orang yang punya riwayat penyakit tuh dia harus benar-benar harus kontrol apa yang dia konsumsi. Nah, kita kadang makan cemilan, nah kan kadang kan ada namanya tuh nutrition fact-nya atau ingredients-nya atau tentang berapa jumlah kalori dan sebagainya. Itu sudah wajib diperhatikan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Contoh yang dimaksud sini itu orang-orang yang hipertensi, diabetes, asam urat, kolesterol, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang kolesterol juga wajib lah kurangin makanan yang berlemak. Nah, dan terpenting adalah olahraga. Itu wajib sih, olahraga dan tidur. Istirahat tuh wajib. Tuh. Jangan begadang-badang sering-sering ya teman-teman. Itu enggak baik. Kalau kamu sendiri berapa jam sehari tidur ya? Ya minimal lah ya 6 jam, 8 jam. Ya, itu 8 nggak mungkin sih, 6 sih kalau aku. Kalau kamu sendiri gimana? Masih masuk lah. Kalau aku ya aku masih berusaha. Berusaha untuk tidur ya sekitar kisaran 7 jam lah, masih berusaha. Nah, ini kan kita
udah masuk yang namanya masa new normal nih ya. Sebenarnya kita siap nggak sih menghadapi new normal ini? Apalagi grafiknya kita kan, tadi kita udah dibahas di awal, grafik kita itu nggak ada yang namanya menurun atau mendatar. Grafik kita kan masih meningkat tajam. Nah, menurutmu kita sudah siap nggak sih menghadapi masa new normal ini? Susah ya pertanyaannya. Kalau ngomong nggak siap sih pemerintah tuh kita tuh udah siapin loh hal itu. Kalau ngomong nggak siap loh ya, pemerintah itu kita udah siap banget loh menetapkan protokol buat new normalnya. Dari mulai fasilitas publik ditingkatkan, dari mulai sekolah-sekolah juga udah mulai dibimbing buat ke new normal. Banyak lah dari contoh penerbangan lah, hotel dan sebagainya, udah banyak banget. Ya menurutku sih kita sanggup menghadapi new normal nih karena ya karena mungkin kita belum terbiasa aja ya. Belum terbiasa akan hal ini. Jadi kelihatan susah. Tapi kalau nanti kita udah paham konsep pola permainannya, kita pasti udah bisa hadapin hal ini. Cuman tetap wajib sih ada ya masyarakat tuh harus bekerja sama lah untuk dalam hal ini. Biar semuanya bisa teratasi juga. Berarti siap nggak siap harus siap ya? Harus siap, harus wajib. Karena kita nggak ada pilihan lain, kita harus move on. Betul. Dan perlu dukungan dari semua lapisan masyarakat sih ya, supaya bisa berjalan efektif nih new normalnya. Kasihan kan kalau kalian lihat itu. Kasihan kan banyak masyarakat yang pengangguran karena pandemi ini. Nah, tuh banyak yang WFH juga kan teman-teman, ada yang di cut juga pekerjaannya. Lalu ada harapan nggak sih atau sisi positif yang bisa kita ambil dari pandemi COVID-19 ini? Wah, segala kejadian sih menurutku sih selalu ada sisi positifnya ya, entah dalam kondisi apapun. Dan sisi positifnya kalau menurut versiku ya, yaitu di sini kita belajar untuk meningkatkan pola hidup sehat. Karena hal yang kita nggak ketahui selama ini itu akhirnya dipublish di publik. Jadi semua orang tuh bisa tahu, bisa paham caranya. Kalau enggak kan selama ini kan setiap orang kan masih menerka-nerka ya. Gimana sih, apa sih rumusnya buat hidup sehat? Sekarang kan pihak pemerintah tuh udah banyak tuh ngeluarin statement di televisi lah, di surat kabar, di media sosial. Jadi beruntung banget sih. Jadi semua orang tuh jadi tahu era pandemi ini. Dan memang sih ya harapannya ya agar ekonomi kita bisa pulih sih. Kangen jalan-jalan juga. Kamu nggak kangen emang jalan-jalan? Pengen banget tuh jalan-jalan. Pengen ya, udah bosan nih juga di mana-mana ya, di rumah terus, cuman gini-gini aja aktivitasnya. Butuh kan namanya ada hiburan. Dan cuman harapannya sih, dan gimana harapan? Semoga pandemi ini segera berakhir. Iyalah kita pengen, dan ini negara kita juga udah lagi bikin vaksin loh. Berdoa aja ya semoga vaksin ini segera ketemu ya. Memang nggak gampang hal ini. Dok, rasanya kita udah cukup panjang ya kita bahas tentang ini. Kayaknya udah kayak udah lumayan lama sekian. Yaudah Kak, terima kasih atas informasinya. Dan teman-teman juga udah pada supaya lebih paham lah ya namanya vitamin itu apa, gunanya itu apa, terus kemudian sumber-sumbernya dapat dari mana, dan tetap kalian harus juga nerapin pola hidup sehat. Oke deh Uk, dadah Uk, terima kasih ya Uk. Ya, sampai ketemu Vin. Dadah, sampai jumpa lagi. Ya. Nah, buat teman-teman, tetap terapkan pola hidup sehat dan patuhi anjuran pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan. Dengan cara menggunakan masker, jaga jarak minimal 1-1,5 meter, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir, serta jaga daya tahan tubuh. Sekian dulu ya video kita kali ini.
Support kita terus dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk nyalain tombol lonceng supaya kalian dapat video-video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!